Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kami kelompok 11 akan menjelaskan mengenai asas dan dasar hukum Islam dalam ranah hukum keluarga Islam. Pokok pembahasan yang akan kami angkat pada pertemuan kali ini yakni yang pertama, pengertian asas atau dasar. Yang kedua, asas-asas umum hukum Islam. Yang ketiga, asas-asas hukum perkawinan. Pengertian asas atau dasar. Kata asas berasal dari lafal bahasa Arab asasun yang mengandung arti dasar, basis, dan pondasi. Jika dikaitkan dengan cara berpikir, yang dimaksud dengan asas adalah landasan berpikir yang sangat mendasar. Kata asas, jika dihubungkan dengan hukum, memiliki arti berupa suatu kebenaran yang digunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan berpendapat, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Asas hukum adalah suatu aturan, dasar, dan prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatar belakangi peraturan konkret dan pelaksanaannya terhadap hukum. Yang selanjutnya adalah asas-asas umum hukum Islam. Terbagi menjadi 6, yakni asas keadilan, asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas tauhid, asas kemerdekaan, dan asas berangsur-angsur dalam menetapkan hukum. Yang pertama, asas keadilan. Tuntutan mengenai seorang muslim harus berlaku adil sangat banyak dijumpai dalam Al-Quran. Berlaku adil adalah sebuah upaya seseorang dalam menempatkan atau meletakkan sesuatu pada tempatnya. Hukum Islam sendiri menempatkan asas keadilan sebagai asas umum yang harus diterapkan dalam semua bidang atau praktek keagamaan. Yang kedua, asas kepastian hukum menjadi penentu bahwa hukum tidak boleh berlaku surut, sehingga Allah dalam hal ini menegaskan memaafkan apapun yang dilakukan di masa lampau sebelum adanya aturan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Asas kepastian hukum ini pada dasarnya tidak bertele-tele karena mengingat hukum sendiri itu bersifat mengikat. Yang ketiga, yakni asas kemanfaatan, merupakan suatu asas yang mengiringi pelaksanaan atas asas keadilan dan asas kepastian hukum. Dalam menegakkan hukum, selain mempertimbangkan dimensi keadilan dan penjaminan kepastiannya, maka juga perlu diperhatikan dimensi kemanfaatan yang tertuang di dalam hukum-hukum yang ada, baik untuk diri sendiri maupun masyarakat banyak. Yang keempat, yakni asas tauhid. Prinsip keesaan Tuhan atau tauhid memiliki pengaruh yang sangat luas terhadap cara seseorang memahami Tuhan dan firman-Nya. Karena keesaan Allah melambangkan kedaulatan Tuhan dan tidak ada dari pihak manapun yang dapat menyamai kedaulatannya. Yang kelima, yakni asas kemerdekaan. Islam mengenal asas kemerdekaan atau al-hurriyah bagi pemeluknya dalam memberikan kebebasan kepada setiap umatnya, sejauh tidak bertentangan dengan syariat atau melanggar kebebasan orang lain. Yang terakhir, yakni asas berangsur-angsur dalam menetapkan hukum. Al-Quran tidak diturunkan secara sekaligus, melainkan ayat demi ayat. Dari sini dapat kita pahami bahwa Tuhan atau Allah tidak menurunkan hukum secara langsung dan merubah pola hidup manusia, tetapi berangsur-angsur dari yang menyalahi aturan, terus toleran, lalu kemudian dapat menegakkan hukum yang ditetapkan oleh Allah. Pokok pembahasan yang terakhir yakni asas-asas hukum perkawinan. Terbagi menjadi 5, yaitu 1. Asas kesukarelaan. Yang kedua, asas kemitraan suami istri. Yang ketiga, asas perkawinan untuk selama-lamanya. Yang keempat, asas perkawinan selama-lamanya. Yang kelima, monogami terbuka.
Yang pertama yakni asas kesukarelaan. Perkawinan pada dasarnya harus dilandasi dengan asas kesukarelaan antara kedua belah pihak, bukan hanya antara suami istri, melainkan orang tua dan keluarganya masing-masing mempelai. Yang kedua yakni asas kemitraan suami istri. Kemitraan pasangan suami istri menjadi salah satu asas penting dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Asas ini membantu menjaga keharmonisan agar terhindar dari percekcokan. Dengan asas tersebut, posisi suami istri menjadi setara, meski dalam hal lain posisi suami tetaplah menjadi pemimpin keluarga. Yang ketiga, asas perkawinan untuk selama-lamanya. Yang keempat adalah asas perkawinan selama-lamanya. Penting harus ditanamkan sejak berniat ketika melangsungkan pernikahan, karena pada dasarnya memiliki tujuan mulia yang hendak dicapai dan diperoleh. Di antaranya membentuk kehidupan yang tenang, rukun, dan bahagia, menimbulkan sikap saling mencintai dan menyayangi. Yang ketiga, mendapatkan keturunan yang sah. Yang keempat, meningkatkan ibadah atau ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, menimbulkan keberkahan hidup. Yang keenam, saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Perbedaan dengan asas yang ketiga, jika asas yang ketiga ini sudah melangsungkan perkawinan atau pernikahan, jika yang keempat baru akan melangsungkan perkawinan atau pernikahan. Yang terakhir yakni asas monogami terbuka. Asas yang digunakan di Indonesia ini adalah asas monogami terbuka. Artinya, jika suami tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak istri, bila lebih dari seorang, maka cukup seorang istri saja. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.